Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita saat ini akan memasuki dosa besar yang keenam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Kabiratus Sadisah, Uququl Walidain. Dosa besar yang keenam adalah durhaka kepada kedua orang tua. Al-uquq diambil dari kata al-aq, yaitu bermakna al-qat'u, yaitu memotong. Memotong. Karena itu dinamakan aqiqah, karena dipotongkan pada hari ke-7 dari kelahiran, yaitu dipotongkan kambing, maksudnya pada hari ke-7. Dan al-uquq ini termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena adanya ancaman dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan setelah beliau rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa dosa besar terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kesyirikan, meninggalkan salat, maka di sini beliau rahimahullahu ta'ala membawakan dosa besar yang terkait dengan hak hamba, terkait dengan hak hamba, yaitu dosa besar berupa durhaka kepada kedua orang tua. Nah, perlu diketahui bahwasanya kedua orang tua adalah manusia yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Manusia yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Karena itu selama keduanya memerintahkan kita pada perkara yang baik, yang tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya, atau larangan Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk menaatinya. Adapun kalau perkara tersebut bertentangan dengan perkara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini beliau rahimahullahu taala membawakan beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hal ini. Kata beliau, qala Allah azza wa jalla, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
Nah, dan Rabbmu telah memerintahkan, ya, karena makna qadha di sini, ya, yaitu memerintahkan, ya, memerintahkan, ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama tafsir. Nah, walaupun Mujahid rahimahullahu taala ya menyebutkan bahwasanya makna qadha di sini adalah ya mewasiatkan, ya mewasiatkan. Nah, jadi ya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah ya kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua ya orang tuamu. Ya. Wabil walidaini ihsana. Ya. Dan hendaknya kamu berbuat baik kepada bapak ibumu. Nah, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma. Ya. Dan apabila salah seorang di antara keduanya ya atau kedua-duanya sudah mencapai usia lanjut ya dan dia berada dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan ya, wala tanharhuma, dan jangan kamu menghardik ya keduanya, ya, kamu membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah ya pada keduanya ucapan yang mulia, ya perkataan yang mulia. Wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah, dan ya rendahkanlah ya dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan kelengkapan ayat wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā, dan katakanlah wahai Rabbku ya kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan supaya menyembah atau beribadah hanya kepadanya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ya, menggandengkan antara perintah beribadah hanya kepadanya dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Ya, maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan juga untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini ya semakna dengan firman Allah dalam surah Luqman ayat yang ke-14. Anishkurli wa liwalidaik ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ya kedua ibu bapakmu. Iya. Dan hanya kepadakulah ya tempat kembalimu. Nah, dan di sini dikatakan wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada ya keduanya. Ihsan di sini bermakna umum. Ya, bermakna umum. Apa saja ya, baik itu ucapan, perbuatan, ya, akhlak, ya, muamalah kepada keduanya, ya, apa saja dalam bentuk kebaikan maka hendaknya kita ya lakukan kepada kedua orang tua kita. Nah, dan seseorang tak kala dia ingin merasakan bagaimana beratnya penderitaan orang tua, ya, maka ya cobalah dia membayangkan dirinya ya tak kala dia menjadi seorang orang tua, terlebih tak kala dia menjadi seorang ibu misalnya, ya, di mana dia mengandung ya anaknya, kemudian dia lahirkan, ya, tak kala mengandung saja sudah mengalami ya kesulitan, ya,
ngidam, ya, sulit makan, sulit minum, sulit tidur, ya, bahkan kadang ada yang muntah-muntah. Nah, kemudian setelah itu, ya, melahirkan dengan penuh perjuangan. Ya, apakah itu melahirkan dengan cara normal atau, ya, melalui, ya, sesar. Nah, kemudian setelah itu, ya, menyusui. Ya, menyusui, ya, kurang lebih 2 tahun. Kemudian merawat, ya, anaknya, ya, begadang, dan bahkan kadang, ya, sakit. Untuk apa? Ya, untuk kelangsungan hidup anaknya. Kadang orang tua rela tidak tidur, yang penting anaknya bisa tidur. Ya, seorang orang tua rela digigit, ya, misalnya nyamuk, ya, selama anaknya tidak digigit nyamuk. Nah, maka ini, ya, kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan yang, ya, dialami oleh orang tua. Karena itu, ya, hendaknya seorang dia berusaha untuk, ya, berbuat baik dengan semaksimal mungkin kepada kedua orang tuanya. Nah, kemudian yang katakan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila, ya, salah seorang di antara keduanya, ya, apakah itu ibu atau ayah, aw kilahuma, atau kedua-duanya, ya, berada pada usia lanjut dan dia berada dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahuma uff, ya, maka janganlah engkau mengucapkan kata ya, maksudnya jangan sampai engkau, ya, memperdengarkan kepadanya kata-kata yang kasar, ya, bahkan ucapan saja, dan ini termasuk, ya, ucapan atau kata-kata, ya, kasar yang paling minimal, yang paling ringan. Tapi ini pun adalah ucapan yang dilarang. Wala tanharhuma, ya, dan jangan kamu membentak, menghardik keduanya. Ya, maksudnya jangan sampai muncul dalam dirimu perbuatan yang buruk, ya, ucapan yang buruk kepada keduanya. Nah, jangan, ya, kamu gerakkan, ya, lisanmu sehingga mengucapkan ucapan yang, ya, tidak layak bagi keduanya. Apalagi kalau sampai, ya, menggerakkan tangan, ya, untuk keduanya, ya. Demikian juga, ya, jangankan menggerakkan tangan untuk memukulnya misalnya, waliyadu billah, ya, memelototi saja, menatap saja, ya, kedua orang tua dengan pandangan yang tajam. Ini adalah hal yang tidak dibolehkan, ya. Dan kita kalau membaca daripada riwayat dari kalangan as-salaf, ada di antara mereka, ya, dari kalangan para as-salaf itu tidak mampu, ya, melihat, ya, pandangan atau mata kedua orang tuanya karena saking segangnya terhadap, ya, kedua orang tuanya. Nah, kemudian diperintahkan, ya, setelah dilarang untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk, ucapan dilarang untuk membentak, ya, menghardik, ya, memaki. Nah, kemudian diperintahkan wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah ucapan yang mulia kepada, ya, keduanya. Maksudnya ucapkanlah ucapan yang lemah lembut, ya, yang penuh dengan adab, yang penuh dengan akhlak, ya, dengan ucapan yang sopan kepada keduanya. Nah, waqfid lahuma janahad dulli minar rahmah, ya, dan rendahkanlah, ya, dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Ya, maksudnya, ya, merendah dirilah, tawadulah, ya, kepada keduanya, ya. Hendaknya engkau memperlihatkan tingkah laku yang baik kepada keduanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya, dan ucapkanlah, ya, wahai Rabbku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, ya, di waktu kecil.
ya. Dan itu hendaknya kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kedua orang tua kita, baik itu di masa dia masih hidup, ya, terlebih ketika dia sudah meninggal, ya. Karena seorang, ya, ketika orang tuanya sudah meninggal, maka bukan berarti bahwasanya sudah terputus, ya, sudah terputus jalan untuk berbuat baik kepada keduanya, ya. Bahkan tak kala orang tua sudah meninggal, itu masih ada cara untuk berbuat baik kepada keduanya, yaitu dengan senantiasa mendoakan, memohonkan ampun kepada, ya, orang tua kita, ya, memohonkan ampun, mendoakan, ya, kepada kedua orang tua kita, ya, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Dan doa-doa kita itu merupakan sebab, ya, sehingga dia diangkat derajatnya nanti di hari kiamat. Nah, maka ini ayat yang mulia yang dibawakan oleh beliau, ya, rahimahullahu taala. Nah, dan, ya, kemudian, ya, kata beliau, wa qala ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna, ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kami wajibkan, kami wasiatkan, kami wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu kepada ibu bapaknya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu, ya, pernah naik ke mimbar, ya, pernah naik ke mimbar, dan beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali, ya, beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Nah, maka beliau ditanya, ya, kenapa, ya, mengucapkan, ya, amin, maka ya, di dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin sebanyak, ya, 3 kali, dan salah satu yang diaminkan oleh beliau adalah, ya, ketika Jibril alaihi salatu wassalam, ya, berdoa, ya, berdoa, dan doanya adalah ragima anfum mri'in atau ragima anfu rajulin adraka abwaihi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Iya. Kata Jibril alaihi salam, ya, sangat hina, sangat merugi seorang yang sempat menemui kedua orang tuanya yang masih hidup, atau salah satu di antara keduanya yang masih hidup, namun keduanya tidak menyebabkan dia masuk surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengucapkan amin, ya, mengucapkan amin. Artinya bahwa, ya, ketika kedua orang tua kita masih hidup, maka ini adalah kesempatan yang, ya, paling baik, ya, kesempatan emas untuk berbuat baik, berbakti kepada keduanya, ya, sehingga dengan sebab tersebut kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullahu taala di dalam, ya, kitab beliau Az-Zawajir, ya, ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, salasu ayatin makrunatun bisalas, ya, ada 3 ayat yang senantiasa digandengkan dengan, ya, ada 3 ayat yang senantiasa digandengkan dengan yang lainnya. Maksudnya 3 ayat ini ada 3 yang menyertainya, ya, ada 3 yang menyertainya. La tuqbalu wahidatun minha bighairi qarinatiha, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salah satunya jika tidak disertakan dengan yang lainnya, ya, dengan penyertanya, ya. Jadi tidak diterima, ya, salah satunya apabila tidak diikutkan,
ya penyertanya. Nah, ihdahuma yang pertama adalah ya firman Allah Subhanahu wa taala wa atii'u Allah wa atii'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ya, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu surah Al-Maidah ayat 92. Kata beliau, faman ata Allah wa lam yuti'ir Rasul lam yuqbal minhu. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menaati Rasul, ya, maka ketaatannya tidak diterima. Ya, tidak diterima. Jadi harus ya diikut sertakan ketaatan ya kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Ya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kata beliau faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu. Ya, barang siapa yang salat namun tidak membayar zakat, maka tidak diterima darinya. Ya, tidak diterima darinya. Dan yang ketiga, ya, dan ini syahid dari yang kita ingin sebutkan di sini, ya, yaitu ya firman Allah Subhanahu wa taala, anishkurli wali walidaik. Ya, anishkurli wali walidaik. Itu dalam surah Luqman ayat 14. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah, kata beliau, ya, faman syakarallaha wa lam yashkur liwalidayhi lam yuqbal minhu. Barang siapa yang ya bersyukur kepada Allah dan tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka tidak diterima darinya. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua. Ya, betapa besarnya hak kedua orang tua yang harus dipenuhi oleh seorang anak. Nah, karena itu hendaknya seorang anak dan siapapun kita pasti dia adalah seorang anak, pasti ada orang tuanya. Ya, walaupun kita mungkin sudah punya anak atau bahkan sudah punya cucu, tapi pasti kita juga memiliki orang tua. Entah itu orang tua kita masih hidup atau ya sudah meninggal. Maka ya wajib bagi kita untuk menaati keduanya, ya, senantiasa menjalankan perintahnya, ya, selama perintah itu bukan maksiat, dan senantiasa banyak mendoakan ya keduanya, ya, mendoakan keduanya. Termasuk juga nanti akan disebutkan ya sebagai tambahan, yaitu senantiasa menjaga silaturahim dengan kerabatnya. Ini termasuk cara berbuat baik kepada kedua orang tua ya apabila dia sudah meninggal. Nah, wallahu taala alam, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Semoga kita senantiasa diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wallahu taala alam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.